Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya. Yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih dipertemukan kembali, yakni dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Baiklah, kepada anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Yang pertama, Dimas Khairul Huda Musti. Hadir, Pak. Hadir, ya. Kemudian Muhammad Al-Haidar. Hadir, Pak. Kemudian Satria Budiman. Baik, ya, alhamdulillah tidak jadi masalah, ya. Tidak menjadi suatu kendala bagi kita walaupun hanya beberapa orang yang hadir. Baik, pada pertemuan hari ini khususnya pelajaran Al-Quran Hadis, ya, kita akan membahas yang berjudul semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apa sih musyawarah itu? Untuk saudara Dimas mungkin musyawarah itu apa? Baik, Pak, ini yang saya tahu aja, Pak, ya. Ya. Musyawarah itu berdiskusi, menyampaikan pendapat masing-masing untuk tujuan menyelesaikan suatu masalah gitu, Pak. Boleh. Kemudian saudara Haidar, musyawarah apa, Haidar? Musyawarah itu ini, Pak, adanya suatu perkumpulan orang yang membahas suatu masalah dan untuk memecahkan masalah tersebut bersama-sama, Pak. Boleh. Ini, Pak. Jadi kita ambil kesimpulannya, ya. Jadi apa musyawarah? Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita perlu mengetahui inti, yaitu arti dari musyawarah itu apa. Karena kita akan membahas semua bisa diselesaikan dengan musyawarah, yakni musyawarah. Musyawarah adalah, ya, sebuah perkumpulan setiap anggota guna menyelesaikan suatu permasalahan, baik kecil ataupun besar, ya. Permasalahan musyawarah adalah sebuah perkumpulan setiap anggota guna menyelesaikan suatu permasalahan, baik permasalahan besar maupun permasalahan kecil. Salah satu contohnya yang ada di kelas saat ini, ya, seumpamanya kita sedang pemilihan ketua kelas, perlunya ada musyawarah guna menyimpulkan ataupun menyelesaikan satu permasalahan, yaitu untuk menemukan ketua kelas. Dalam hal lain pula, ya, kegiatan musyawarah juga bisa dilaksanakan baik di luar sekolah, ya.
yakni salah satunya musyawarah ketika rapat RT, ya, kemudian keluarga, sekolah, dan menentukan ketua atau susunan organisasi yang ada di lingkungan desa ataupun lingkungan yang lainnya. Kemudian musyawarah pun menjadikan suatu landasan bagi umat Islam, yakni ada satu landasannya supaya kita meyakini bahwasanya mengambil langkah bermusyawarah ini benar seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Bisa dicontohkan oleh Saudara Dimas untuk membacakan ayatnya dan terjemahannya? Baik, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Perlu kita ketahui ya bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari manusia itu tidak akan pernah luput, baik itu suatu perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Karena di dalam Quran surat Al-Balad pun ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh manusia kami ciptakan untuk diuji dengan susah payah, yang artinya setiap manusia akan menerima suatu ujian, dan ujian itu kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Yakni Quran surat Al-Baqarah pun menjelaskan bahwasanya bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yang artinya ketika kita memiliki permasalahan baik dengan kawan kita ataupun keluarga kita, kita harus selesaikan, harus saling jujur, adil, dan kita selesaikan dengan baik-baik, dengan akal fikir yang sehat ataupun yang dingin, supaya kita mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan jangan meninggalkan iri, dendam, ataupun hal lain sebagainya. Nah, kemudian di Quran surat Al-Baqarah pun disebutkan kembali bahwasannya kita untuk saling bermusyawarah, ya. Ini potongan ayat Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 233 itu di akhir ayat, ya. Bahwasannya ya yang berbunyi, apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perlu kita ketahui, ya, artinya bermusyawarah ini lingkup ataupun ruang lingkupnya ini luas, baik mencakup, ya, satu di lingkungan keluarga, ya, lingkungan keluarga, dua
masyarakat, dan ketiga teman sebaya. Maka kita perlu mengetahui ketiga ini. Dalam menyikapi bermusyawarah pun, walaupun dikatakan bermusyawarah itu sama, hanya saja kita dalam menyikapinya itu berbeda. Salah satu contohnya ketika kita dengan teman sebaya, mungkin sering banyak bercandanya. Ya walaupun dalam konteks bermusyawarah itu tetap sama, tapi cara kita berdialog itu kadang sering sedikit berbeda. Yakni bisa jadi dengan bercanda, namun tetap mengambil sebuah kesimpulan. Walaupun cara kita berdialog dengan keluarga, masyarakat itu harus formal, tapi kalau dengan teman sebaya biasanya yang sering kita alami yaitu banyak bercandanya, namun tetap mengambil sebuah kesimpulan. Sebelum kita lanjut ya pembahasan dari musyawarah ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah ada yang belum dipahami dari materi yang telah Bapak sampaikan? Boleh ditanyakan ataupun bertanya perihal masalah perihal musyawarah. Bapak persilakan sebelum kita lanjut. Pak. Paham semua ya? Kalau begitu sudah paham semua ya, kita lanjut. Sebelumnya Bapak minta buat anak-anak mencatat terlebih dahulu sebelum kita lanjut ya, supaya ingat, tidak lupa. Ketika nanti pulang dibaca sejenak baru melakukan aktivitas lain ya. Bapak minta untuk dicatat sejenak. Baik, Pak. Sudah, Nana? Sudah Pak. Baik, kita lanjut ya. Setelah kita mengetahui musyawarah itu apa, di sini Bapak akan menyampaikan ataupun menjelaskan manfaat dari musyawarah. Di dalam catatan ya yang Bapak catat ini ada 6 manfaat ketika kita bermusyawarah ataupun musyawarah ya. Manfaat dari musyawarah ini ya, yang pertama melatih mengemukakan pendapat. Yang kedua, masalah bisa diselesaikan. Yang ketiga, keputusan diperoleh dengan rasa keadilan.
rasa. Kemudian keempat, hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Yang kelima, bisa menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keenam, menghindari celaan. Perlu kita ketahui, yakni ada 6 manfaat dari musyawarah ataupun bermusyawarah. Yang pertama, melatih mengemukakan pendapat. Yang kedua, masalah bisa diselesaikan. Yang ketiga, keputusan diperoleh dengan rasa keadilan. Keempat, hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Yang kelima, bisa menyatukan pendapat yang berbeda. Dan yang keenam, menghindari celaan. Kalaupun kita bermusyawarah ada yang kurang dari salah satu manfaat ini, itu kurangnya sempurna dalam bermusyawarah. Salah satu contohnya, seumpamanya kita sudah melaksanakan musyawarah, tapi keputusan dalam bermusyawarah tersebut diperoleh dengan rasa tidak adil, maka kurang sempurnanya dalam bermusyawarah tersebut. Maka bila mana salah satu dari keenam manfaat bermusyawarah ini hilang satu, maka kurang sempurna dalam bermusyawarah tersebut. Ya, dapat dipahami ya? Baik. Sebelum itu ya, karena waktu kita sedikit ya, Bapak mau memberi soal ya pada anak-anak untuk coba untuk dikerjakan uji kompetensi ya. Nanti bisa dibuka di buku cetaknya halaman 23 sampai 25. Nah, itu diharap ya nanti pulang sekolah dikerjakan ya, supaya kita melatih akal pikir kita, supaya menambah wawasan. Nah, setelah dari situ boleh buat anak-anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan buat anak-anak. Baik, berhubung waktu kita ini sedikit ya, Bapak mohon maaf bila mana ada penyampaian Bapak ataupun penyampaian materi Bapak yang kurang dapat dipahami. Bapak mohon maaf kepada anak-anak sekalian, dan mudah-mudahan atas apa yang kita pelajari hari ini menjadikan suatu pemahaman ilmu dan menambah wawasan bagi kita semua. Kemudian selanjutnya yakni Bapak undur diri karena ada kegiatan lain ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih.